Selamat malam pemirsa, TVku menghadirkan kembali kabar Jawa Tengah untuk Anda. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv/live. Bersama saya Maisa Sasha, inilah berita utama edisi kali ini. Polri perpanjang kerjasama dengan Udinus. PLN siapkan layanan digital bagi pengguna kendaraan listrik. Sensasi pijat pancuran air panas Lintang Waterpark Magelang. Inilah kabar Jawa Tengah selengkapnya. Lanjutkan kerjasama dalam sejumlah bidang, Kepolisian Republik Indonesia kembali teken nota kesepahaman dengan Universitas Dianuswantoro Semarang. Dengan nota kerjasama yang baru ini diharapkan kerjasama Udinus dan Polri akan semakin kuat dan saling menguntungkan. Penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding antara Universitas Dianuswantoro Semarang dengan Kepolisian Republik Indonesia ini dilakukan Senin siang di ruang pertemuan Gedung H lantai 1 Udinus. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Rektor Universitas Dianuswantoro Semarang, Profesor Edi Nursasongko, dan Kabag Jakdiklat Rojianstra SSDM Polri, Komisaris Besar Polisi Devrian Donimando mewakili Polri. Dalam kerjasama ini, baik Polri dan Udinus akan saling memberikan manfaat nyata, seperti dalam hal rekrutmen polisi sumber sarjana dan juga peningkatan kapasitas SDM kepolisian, serta kerjasama dalam hal praktek mahasiswa Udinus di lingkungan Polri, seperti mahasiswa Fakultas Kedokteran Udinus yang dapat belajar di Rumah Sakit Bayangkara Semarang. Alhamdulillah hari ini kita sudah menandatangani perjanjian nota kesepahaman antara Polri dan Udinus. Kegiatan ini tentunya diharapkan bisa memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, terutama peningkatan sumber daya manusia, termasuk sarana dan prasarana yang bisa nanti kita tindak lanjuti dengan PKS. Kegiatan ini diharapkan nanti dari Polda bisa menindaklanjutinya. Ya, tentu kami merasa sangat senang dan bangga bisa mendapat kepercayaan dari Mabes Polri untuk bekerja sama mengadakan kerjasama antara Udinus dengan Mabes Polri. Sebetulnya kerjasama ini sudah kami lakukan cukup lama, karena pada awal-awal pendirian kami, Udinus itu sudah mengajar komputer di Akpol. Berapa semester di Akpol, nanti kalau pas praktek, Akpol pada datang naik bis ke kampus kami, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, juga kita lihat saben tahun ada tes Akpol, itu komputernya pakai CAT, komputer asisten teknis, dilaksanakan di Udinus. Jadi masyarakat yang mau daftar ke Akpol, dites komputer dulu di Udinus. Itu sudah berlangsung bertahun-tahun kira-kira gitu. Dan ada lagi kerjasama ini yang sudah kita laksanakan baru adalah kerjasama antar Fakultas Kedokteran Universitas Dianuswantoro dengan Rumah Sakit Bayangkara. Jadi kerjasama kita dengan Mabes Polri itu sudah cukup banyak kita lakukan, dan sehingga hari ini kayaknya mau diikat semua sehingga supaya lebih berdaya guna dan bermanfaat buat kita Universitas Dianuswantoro dan Mabes Polri. Tentu utamanya juga bermanfaat buat masyarakat. Mohon doa restunya aja. Dalam penandatanganan MOU ini juga turut disaksikan oleh para wakil rektor Udinus dan juga staf SSDM Mabes Polri dan Polda Jawa Tengah. Dari Udinus, Tutuk Carita melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di Kota Semarang pada Senin malam mengakibatkan beberapa daerah di sekitar Kaligawe Raya terendam banjir. Hujan deras yang mengguyur Kota Semarang lebih dari 1 jam membuat ruas jalan tergenang banjir. Daerah yang mengalami banjir diantaranya ruas jalan Kaligawe, Mukti Harjo, dan Genuk.
Selain itu, banjir juga merendam beberapa akses jalan MT Haryono menuju Bundaran Bubakan dan wilayah Tlogosari. Dari informasi yang dihimpun, banjir dengan ketinggian sekitar 30 hingga 50 cm menggenangi jalan Pantura Kaligawe Genuk. Lokasi banjir parah yakni di flyover Kaligawe. Sementara itu, dari unggahan akun Instagram Portal Semarang, diperkirakan banjir memiliki ketinggian hingga betis orang dewasa. Dari beberapa video yang diunggah, tampak beberapa mobil hanya bisa melaju dengan pelan. Bahkan beberapa pengendara terpaksa mendorong motornya karena mogok. Tim Liputan TVku melaporkan. Siapkan layanan digital bagi pengguna kendaraan listrik. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Wong lulus sekolah malah domblang-domblong. Pengen langsung kerja. Mbok kuliah neng dinus-dinus apa kae sing kampusnya biru nggone Mbak Yumu kuliah karo kanca-kancane kae lho. Itu Udinus, Universitas Dian Wiswantoro, salah satu pelopor kampus teknologi dan komputer di Indonesia. Nah, contohnya Mbak Yumu karo koncone. Mbak Yumu lulus kuliah langsung kerja. Koncone lulus kuliah buka usaha. Kan iso membuka lapangan pekerjaan. Universitas Dian Wiswantoro, perguruan tinggi terakreditasi unggul dengan 5 fakultas unggulan, program pasca sarjana, dan program doktor. Kampusnya adem,
apik kaya ngono. Mahasiswane ya akeh sing berprestasi nasional sampai internasional. Udinus berada di pusat kota Semarang dengan akses mudah, lengkap dengan fasilitas laboratorium, sport center, poliklinik, suasana kampus yang edukatif dan kolaboratif. Jolali, yuk daftar Udinus Polke, Universitas Dian Nuswantoro, jempol dan oke. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah. PLN kembali meresmikan stasiun pengisian kendaraan listrik umum di kantor PLN Unit Layanan Pelanggan Purwokerto Kota. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen PLN dalam mendukung target Net Zero Emission 2060. Terletak di tengah kota Purwokerto yang merupakan jalur transportasi strategis, SPKLU ini diyakini mampu memenuhi kebutuhan pengguna kendaraan listrik di Purwokerto dan sekitarnya. SPKLU ini dilengkapi dengan 2 unit charger mobil listrik dengan kapasitas ultra fast charging 200 kW, tipe DC 200 kW dengan 2 unit colokan tipe charger CCS 2 dan AC 22 kW, dengan 1 unit colokan tipe charger AC tipe 2 yang dapat mengisi daya kendaraan listrik hingga 80% dalam waktu kurang dari 30 menit. Turut hadir untuk meresmikan SPKLU ini, Sulistiono, selaku perwakilan PJ Bupati Banyumas dan Senior Manajer Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sulistiono dalam kesempatan ini menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PLN atas dukungan dalam upaya mengurangi jejak karbon. Saya menyambut baik dan memberikan dukungan penuh atas terselenggaranya program ini. Saya rasa langkah ini sangat bagus karena dengan adanya SPKLU ini, para pemilik kendaraan listrik tidak akan kesulitan lagi ketika sedang berada di luar rumah dan harus mengisi baterai kendaraannya. Salah seorang pengguna mobil listrik yang berdomisili di kota Purwokerto, Dimas Prasetya Hani menyatakan sangat terbantu dengan hadirnya SPKLU yang dilengkapi dengan akses layanan digital dalam PLN Mobile. Kemudahan kami mengisi di PLN Purwokerto ini utamanya adalah memiliki ultra fast charging di mana kapasitas daya setrumnya mencapai 200.000 watt dan membutuhkan waktu yang relatif sangat singkat
untuk mengecas mobil listrik kami. Kemudian manfaat dari penggunaan aplikasi PLN Mobile sangat saya rasakan, yang mana kita dapat mencari titik-titik lokasi SPKLU yang terdekat dan terbaik yang terdekat dari lokasi kita pada saat mencari. Hadirnya SPKLU ini merupakan wujud komitmen PLN mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan green energy. Dia menambahkan hingga bulan Oktober, PLN telah membangun sebanyak 31 SPKLU dengan 45 unit EV charger yang terpasang dan tersebar di 22 kota, kabupaten wilayah Jawa Tengah, dan DIY. Dari Kabupaten Banyumas, Restu Indah melaporkan. Minat dan antusias pelanggan listrik di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang dalam pemanfaatkan promo tambah daya terus meningkat. Agar terus meningkat, sosialisasi ke masyarakat dilakukan. Promo tambah daya Hari Listrik Nasional berlaku untuk pelanggan tegangan rendah 1 PASA semua golongan tarif. Promo tambah daya bisa hingga 7.700 volt ampere yang berlaku sampai dengan 30 Desember 2023. Hanya dengan membayar Rp271.023, masyarakat dapat menikmati listrik yang lebih besar dayanya dengan mengeluarkan biaya yang lebih murah. Titin, salah satu pemilik warung Padang di tempat wisata New Selosia, mengaku senang akan sosialisasi PLN terkait program tambah daya. Terima kasih PLN udah mendukung usaha kami, adanya promo tambah daya ini. Sementara itu, manajer PLN ULP Ambarawa, Bayu Fajar Kurniawan, menyampaikan bahwa PLN ULP Ambarawa saat ini berada di Selosia, Bandungan untuk memperkenalkan program kepada masyarakat, yaitu promo tambah daya listrik dalam rangka Hari Listrik Nasional. Dan promo Hari Listrik ini dapat dinikmati oleh masyarakat melalui aplikasi PLN Mobile. Dan kami berharap tentunya dengan promo ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan listrik yang lebih besar. Program tambah daya listrik ini dapat dilakukan melalui PLN Mobile, cukup dengan pembelian token listrik minimal Rp50.000 atau bayar tagihan listrik via aplikasi PLN Mobile. Hingga 23 November 2023, tercatat sudah ada 789 pelanggan di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang yang memanfaatkan promo tambah daya. Dari Salatiga, Restu Indah melaporkan. Sensasi pijat pancuran air panas Lintang Waterpark Magelang. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi
Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran G20. Kami berharap Rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Pengen makan enak dan gak ribet? Lele Kubumbu punya solusinya. Dibuat dari lele segar yang berkualitas, diolah dengan bumbu yang ciamik, dijamin bikin ketagihan. Ada lembu mandi di kali. Lele Kubumbu enak sekali. Jadi Rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran G20. Kami berharap Rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Tulip Active Series, Flawless Press Powder, Flawless Natural with UV Protection. Shimmering touch for natural glow. Stay active, be beautiful with La Tulip Active Series. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah. Pemirsa, Kota Magelang menyuguhkan berbagai macam destinasi wisata, salah satunya adalah waterpark. Ada beberapa pilihan waterpark di Kota Magelang, namun baru-baru ini yang sedang populer yakni Lintang Waterpark. Destinasi wisata baru Lintang Waterpark memiliki 3 kolam air hangat dengan pancuran terapi, dirancang dengan berkonsep edukasi. Lokasi cukup strategis di kawasan pedesaan berhawa sejuk di mana banyak mata air panas alami yang muncul dari bumi. Lintang Waterpark berada di Desa Sumberarum, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang. Tempat ini juga menjadi tujuan terapi berendam serta pancuran bagi yang mengalami gangguan kesehatan kulit dan persendian. Manajer Lintang Waterpark, Syaiful Zuhri mengatakan, konsep destinasi wisata edukasi tersebut diantaranya pada kegiatan outing kelas pelajar dengan penjelasan lebih rinci tentang mata air panas. Nah itu tentunya sangat sensasinya juga sangat banyak sekali. Dan juga ada kami sampaikan bahwa kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa di Lintang Waterpark itu ada program baru, yang mana program baru tersebut dilaksanakan setiap hari Sabtu dan hari Minggu, pukul 10 dan pukul 14.30, ini ada sensasi mandi salju. Dan pada waktu mandi salju ini, karena ini Lintang Waterpark ada Lintang Waterpark Education, artinya edukasi untuk putra-putri, untuk pendidikan buat putra-putrinya. Dari setiap mandi salju ini ada hadiah-hadiah menarik untuk buat anak-anak. Selain di sini itu airnya hangat dan sangat komplit sekali. Ada playgroundnya buat anak-anak sangat cocok sekali. Juga buka 24 jam, jadi sewaktu-waktu kita bisa ke sini. Wisata air panas dengan kelengkapan manfaat terapi kesehatan dinilai sangat dibutuhkan masyarakat. Apalagi tiketnya murah, hanya Rp10.000 saja. Masyarakat meyakini bahwa air yang mempunyai kandungan sulfur dapat menyembuhkan berbagai penyakit kulit. Dari Magelang, Tim Liputan TVku melaporkan.
Siapa menyangka jika lahan sempit di tengah kampung di Kendal bisa disulap menjadi tempat budidaya tanaman melon jenis golden. Uniknya warga bisa memetik sendiri melon golden ini di greenhouse yang dibuat di tengah kampung. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya sekaligus menutup jumpa kita di Kabar Jawa Tengah. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv/live. Saya Sasha dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, stay safe, stay healthy. Didik Kurniawan, pemuda warga desa Bulu Gede, Kecamatan Patebon, Kendal, yang berhasil budidaya melon jenis golden di Kabupaten Kendal. Awalnya sempat menanam melon di area persawahan, namun hasilnya selalu tidak maksimal. Dari pengalaman inilah kemudian mencoba mengembangkan budidaya dengan cara hidroponik di dalam greenhouse. Keberhasilan budidaya melon golden yang dikembangkan di greenhouse miliknya membuat warga sekitar penasaran. Melon berwarna kuning emas terlihat menggantung dengan ukuran buah yang besar. Melihat peluang ini, Didik Kurniawan kemudian memasarkan hasil panen dengan cara yang unik. Warga yang ingin menikmati kelezatan melon golden ini bisa memetik sendiri buah yang diinginkan. Warga diajak untuk merasakan sensasi petik melon hidroponik yang terletak di tengah perkampungan. Ini terinspirasi dari yang dulu-dulu itu kan saya kan bertani melon di lahan terbuka. Dalam 1 tahun 3 kali 4 kali banyak kegagalan. Terus akhirnya saya berpikir buat greenhouse saja gitu tuh. Kalau greenhouse itu kan lebih safety, panas nggak kepanasan, dalam sinar ultraviolet, dan lebih safety lagi Pak. Kalau dindingnya pakai insect net, kutu-kutuan minim lah. Kutu-kutuan bisa masuk gitu. Ini jenis melon apa Mas yang dikembangkan sini? Ini melon golden New Pinampi Pak. Keseruan memetik buah melon golden di dalam greenhouse ini diakui warga berbeda dengan wisata lainnya. Selain bisa melihat buah segar yang dikembangkan dengan cara hidroponik, juga bisa belajar, dan yang paling menarik adalah memilih kemudian memetiknya sendiri. Sendiri Mas ya? Oh bisa Mas, di sini itu bisa metik sendiri dan juga langsung bisa dirasakan. Rasakan ya? Segarnya gitu. Kalau rasanya seperti apa Mas? Manis. Ini cenderung seger. Seger ya? Ya, di Kendal ini baru ada skala ini nggak Mas? Iya, ini baru ini kemarin kan penasaran juga ini dari teman-teman kok katanya ada semacam ini. Jadi langsung meluncur ke sini. Di Bulu Gede sini. Ya? Luar biasa. Warga dan pengunjung bebas untuk memetik buah melon golden yang diinginkan dan nantinya ditimbang untuk dibawa pulang. Untuk harganya, satu buah melon ini dijual Rp20.000 per kilogramnya. Rata-rata buah melon yang dihasilkan di greenhouse milik Didik Kurniawan memiliki berat antara 2-3 kilogram. Dari Kendal, tim Liputan TVku melaporkan.